kami dari kelompok 5 dan kami sekarang ada di gedung Juang 45. Nah, kami di sini ngapain sih? Kita adalah untuk mengerjakan tugas sejarah. Perkenalkan, nama saya Artemis Syapanega. Saya Fer Gunawan. Saya Alexa Febiola Samantha. Dan ada dua anggota kita yang bernama Aufa dan Heru. Mereka terlambat datangnya, jadi kita mulai duluan. Oke, izinkan saya menjelaskan kalau gedung Juang 45 ini sebelumnya adalah hotel yang namanya Hotel Skomper. Didirikan oleh siapa sih? Didirikan oleh orang Belanda yang bernama LS Komper. Nah, di sini gedung Belandanya ini kan dulunya hotel ya, tapi habis itu di tahun 1742 itu diubah sama pemerintah DKI Jakarta. Nah, terus habis itu pada tahun 1743 itu direnovasi dan habis itu di 1744 itu diubah menjadi museum oleh presiden kita yang bernama Soeharto. Jadi hotel ini jadi tempat menginap para pejabat Belanda dan orang Eropa yang datang ke Batavia atau Jakarta yang sekarang. Jadi itu ini berlokasi di Jalan Menteng Raya nomor 31 Jakarta. Oke guys, selamat menyaksikan. Halo guys, kita ada di depan gedung Juang 45 nih dan ada dua teman kita nih udah nyampe. Mereka izin telat. Coba perkenalkan diri kalian. Halo guys, nama saya Karya Aufa dan maaf jika saya telat. Nah, jadi di sini saya udah ada di gedung Juang nih guys. Jadi itu gedung Juang itu harga tiket masuknya sangat murah ya, 5.000 bersama kartu pelajar dan juga mempunyai banyak sejarahnya nih guys. Halo guys, maaf saya izin telat dan saya lagi di gedung Juang 45. Nama saya Heru Wardana dari kelas 4. Kita lagi di gedung Juang 45 yang pemuda-pemuda Indonesia yang mempunyai nasionalisme tinggi. Ya guys, jadi kita benar-benar di sini tuh benar-benar belajar sejarah banget. Oke guys, sudah siap belum masuk ke dalam? Siap. Yes, oke. Jadi teman-teman, yang pertama itu ada Menteng 31 pada masa penjajahan Belanda. Yang kedua ada Menteng 31 pada masa pendudukan Jepang. Dan yang terakhir ada Menteng 31 pada masa kemerdekaan. Nah, jadi untuk Menteng 31 pada masa pendudukan Jepang, Hotel Skomper di Jalan Menteng 31 dikuasai oleh Sendenbu atau Barisan Propaganda Jepang nih teman-teman. Pada bulan Juli 1942, gedung Menteng 3 diserahkan kepada para pemuda Indonesia. Dan atas kerja keras para pemuda seperti ada Malik Sukarni, Cairul Saleh dan AM Hanafi. Dan gedung Menteng 31 jadikan asrama Angkatan Baru Indonesia nih teman-teman. Dan sebelah sini ada patung presiden pertama di Indonesia adalah Soekarno. Dan sebelah kanan ada patung wakil presiden kedua yaitu Bung Hatta. Oke guys, jadi di sini adalah ruangan pemuda-pemuda Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia kita di gedung Juang 45. Di sini ada AM Hanafi, ada Adam Malik, bisa lihat ini ada animasinya, jadi kita bisa merasakan sensasi kesemangatan para perjuangan kemerdekaan pemuda-pemuda Indonesia. Ini ada patung Soekarni, dan juga ada Cairul Saleh dan ada Soekarni. Jadi di sini ada bambu runcing. Ketika armada Jepang mendekati Pulau Jawa akhir Februari 1942, Belanda mengira akan menerjunkan pasukan payung di Kalijati. Maka diperluaslah ribuan bambu yang diruncingkan ujungnya untuk menyambut pasukan para Jepang. Ternyata Jepang mendarat di pantai laut dekat Eretan, langsung menuju Subang dan mengancam Kalijati. Nah, di sini gencatan senjata pasca persetujuan Renville. Setelah persetujuan Renville ditandatangani, dilaksanakanlah gencatan senjata di daerah perbatasan Indonesia Belanda di Jawa Barat, Jawa Timur, dan sebagian wilayah Sumatera. Jadi di sini ada rapat Rengas Dengklok. Oke, lanjut ke sini yang dimana di sini merupakan rumusan teks proklamasi yang ditulis oleh Soekarno. Oke, lanjut di sini ada apel pemuda Menteng 31.
para wanita, yang dimana para wanita turut berperan serta berjuang mempertahankan kemerdekaan. Mereka tergabung dalam Laskar Wanita Indonesia atau LASWI. Di sini ada API atau Angkatan Pemuda Indonesia yang dibentuk oleh para pemuda Menteng 31 yang diketahui oleh Wikana dengan wakilnya Cahirul Saleh. Selanjutnya di sini ada Bung Karno sedang berpidato di atas podium di lapangan Ikada dalam rangka memperingati 1 bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini itu bukan cuma kita mengetahui sejarah aja, tapi kita bisa menonton video secara langsung yang sejarah juga banyak nih guys, tentang masa penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia. Kalian bisa sekitar ya guys. Ya, di sini ada mobil-mobil sejarah bekas mobil peristiwa Cikini yang mobil bermerek Imperial. Ini adalah mobil yang digunakan Presiden Soekarno saat terjadi peristiwa ledakan granat di perguruan Cikini. Oke guys, kita sudah mengeksplor Museum Juang 45 dan setelah kita udah eksplor, jujur aku nih jadi tahu sejarah-sejarah yang banyak banget di Indonesia. Ternyata seperjuangan pemuda-pemudi Indonesia tuh benar-benar hebat banget. Kalau Alexa apa? Sama sih aku juga paling suka pas nonton bioskop tentang sejarah Indonesia dan pahlawan-pahlawannya. Terus aku juga suka banget sama kereta kencana zaman dulu. Ya bagus guys. Nah, kalau buat aku, kita itu udah dapat mengetahui sejarah dari awal perjuangan Indonesia sampai kemerdekaan Indonesia, dan juga bagaimana sih perjuangannya, kayak memakai senjata apa dan segala macam. Ya detail ya, lengkap banget di sini. Dan saya tahu sejarah pembuatan mobil presiden pertama Soekarno dan wakil presiden, mobilnya sejarah. Ya mobilnya benar jadul banget dan bagus, vintage banget. Nah, kalau menurut saya sih di museum ini juga termasuknya cukup lengkap sih, karena dari awal penjajahan hingga kemerdekaan itu ada semua. Jadi Ya ada semua. bukan hanya kita melihat dari sekilas, tapi kita juga merasakan perjuangan para pahlawan. Oke, sekian dari kami kelompok 5. Terima kasih sudah menonton.